Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 551, Tuan Rumah. Setelah berbicara beberapa kata lagi, Song Tai mengucapkan selamat tinggal. Tetapi ketika Song Tai berjalan kembali, Su Yuqi dan Gu Ling'er keduanya menatap Chen Ping dengan mata aneh. "Kalian, kenapa kalian berdua menatapku seperti itu?" Chen Ping bertanya dengan sedikit gugup. "Biar kutanya, apa Song Tai menyukaimu? Bintang besar seperti dia mau mengirimkan sesuatu khusus untukmu. Kurasa dia datang ke Hongcheng kecil ini untuk konser. Kemungkinan besar untukmu, kan? Wanita yang begitu cantik dan berbakat. Apa kau tidak terharu?" Su Yuqi menatap Chen Ping dengan tajam dan menanyainya. "Aku tidak tahu apakah dia menyukaiku atau tidak. Tapi aku jelas tidak menyukainya. Sudah kubilang aku orang yang sangat setia. Kalau kau tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku perlu berlatih beberapa hari ini dan tidak ingin ada yang menggangguku." Chen Ping berpura-pura marah dan mengatakan ini, lalu berbalik dan kembali ke kamar tidurnya. Su Yuqi tertegun sejenak. Langkah Chen Ping yang mengambil inisiatif membuat Su Yuqi tak berdaya. "Ling'er, apakah aku terlalu berlebihan?" Su Yuqi tidak tahu apakah dia telah berkata terlalu banyak, jadi dia bertanya kepada Gu Ling'er dengan suara rendah. Gu Ling'er berkata dengan malu, "Aku juga tidak tahu." Tapi melihat ekspresi Chen Ping, dia mungkin sangat marah. Hal terpenting bagi dua orang untuk akur adalah kepercayaan. Jika kau tidak mempercayainya seperti ini, dia mungkin akan sedih. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Su Yuqi sedikit panik. "Kita tunggu saja, mungkin akan baik-baik saja dalam 2 hari. Gu Ling'er juga tidak punya pengalaman, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat." Chen Ping kembali ke kamar dan menghela napas panjang. Jika dia tidak menggunakan cara ini, siapa yang tahu berapa lama Su Yuqi akan berhenti menanyainya. Setelah duduk bersila, Chen Ping mulai berlatih teknik jantung konsentrasi. Masih ada 5 hari tersisa sebelum konser Song Tai, dan Chen Ping berharap ia bisa menembus tahap Qigong dalam 5 hari ini. Jika mencapai tahap puasa, Chen Ping akan mampu berpuasa dan tetap aman selama beberapa bulan. Selain itu, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Bahkan jika ia bertemu dengan seorang master seperti Qian Feng, ia dapat menyelesaikan masalah hanya dengan lambaian tangannya. Saat Chen Ping berlatih, terdapat sebuah pulau batu kosong ribuan kilometer jauhnya di laut. Pulau ini adalah pulau tanpa nama. Sebelumnya, pulau ini hanyalah terumbu karang. Tetapi air laut perlahan-lahan mengendap dan membentuk pulau batu. Tidak ada hewan atau tumbuhan di pulau itu, hanya berbagai jenis batu, jadi tidak ada yang datang ke sini. Namun saat ini, di pantai dekat pulau itu, seorang pria mengenakan topi kerucut dan memegang pancing di tangannya sedang memancing. Tak jauh dari sana, seorang gadis sedang berlatih bela diri dengan keringat bercucuran di wajahnya. Jika Chen Ping melihat gadis ini, ia pasti akan mengenalinya. Gadis ini adalah Xiaoru, putri Tao Buksu. Ketika Taois Buksu dibunuh oleh Taois Miju, Chen Ping membalaskan dendam Taois Buksu dan memberikan plat bintang 7 kepada Xiaoru, meminta Xiaoru untuk pergi bersama Taois Wu Wei. Beberapa bulan berlalu dengan cepat, dan Xiaoru benar-benar muncul di pulau terpencil ini. Tetapi lelaki tua yang sedang memancing itu tidak mirip dengan Taois Wu Wei. "Xiaoru, pergilah ke laut dan tangkap ikan untuk dimasak. Aku lapar," kata lelaki tua yang sedang memancing. "Saya mengerti, guru." Xiaoru mengangguk, melompat langsung ke laut dan menghilang. Tepat setelah Xiaoru melompat ke laut,
Sebuah perahu kecil melaju kencang. Perahu itu tidak bertenaga dan hanya seorang pria paruh baya yang berdiri di atasnya. Tetapi kecepatannya sama cepatnya dengan baling-baling. Tak lama kemudian perahu itu berhenti di tepi pantai, dan lelaki paruh baya itu melompat dan mendarat di sebelah lelaki tua yang sedang memancing. Butler Long, beritanya sudah menyebar. Pria paruh baya itu berbicara dengan hormat kepada pria tua yang sedang memancing. Pria tua itu mengangguk dan melepas topinya, memperlihatkan wajahnya yang keriput. Chen Ping pasti akan terkejut melihatnya, karena pria tua ini adalah kepala naga tua yang mengajarinya di penjara. Bab 552, Ketergantungan. Hari apa sekarang? Tanya kepala naga tua. Tanggal 8 Juni, jawab pria paruh baya itu. Meskipun begitu, hanya tersisa sedikit lebih dari sebulan. Kuharap kultivasi Chen Ping meningkat pesat, dan akan lebih baik jika dia bisa mencapai tingkat kelima pembangunan fondasi. Kepala naga tua itu berkata dengan penuh harapan di matanya. Butler Long, tuan muda baru berlatih sebentar, dan baru beberapa bulan. Sekalipun dia berbakat, saya khawatir itu akan agak sulit. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Aku tahu ini sulit, tapi tidak ada cara lain. Dia satu-satunya harapan kita. Kalau tidak, takkan ada yang bisa menyelamatkan nona muda itu. Sekilas ketidakberdayaan melintas di mata naga tua itu. Lalu dia menatap laut yang tenang. Hanya ini yang bisa kulakukan. Sisanya tergantung takdir. Menabrak. Begitu kepala naga tua itu selesai berbicara, permukaan laut melonjak, dan tubuh Xiaoru langsung melesat keluar, memegang 2 ekor kerapu di tangannya. Tuan, kami punya ikan kerapu untuk dimakan hari ini. Xiaoru berteriak kegirangan kepada kepala naga tua. Setelah sampai di tepi pantai, Xiaoru tidak terkejut melihat pria paruh baya itu. Ia malah dengan sopan memanggil, Paman Long, kau di sini. Pria paruh baya itu tersenyum kecil dan mengangguk. Tak lama kemudian, Xiaoru mengambil ikan itu dan pergi memasak. Pria paruh baya itu menatap punggung Xiaoru dan tak kuasa menahan desahan. Anak yang baik, dan dia memiliki tubuh kristal es. Kekuatan masa depannya tak terbatas. Kepala naga tua itu juga mendesah. Aku tidak punya pilihan. Jika memang harus sampai pada jalan terakhir, aku hanya bisa mengorbankannya. Aku tidak bisa membiarkan tuan muda mati. Setelah tuan muda mati, putri sulung pasti tidak akan selamat. Saat itu, seluruh keluarga Long tidak akan lagi menjadi keluarga Long yang sama seperti sebelumnya. Tapi aku masih berharap Butler Long bisa menjelaskan semuanya kepada Xiaoru. Aku yakin Xiaoru akan mengerti gambaran besarnya. Lagi pula, tuan muda adalah penyelamatnya. Pria paruh baya itu berkata dengan ekspresi agak muram. Pria paruh baya itu telah mengembangkan perasaan terhadap Xiaoru setelah berhubungan dengannya selama beberapa waktu. Ia tidak ingin Xiaoru dibiarkan begitu saja dan mati tanpa alasan yang jelas. Baiklah, aku akan memberitahunya. Kepala naga tua itu mengangguk. Setelah kau menyebarkan berita itu, bagaimana reaksi orang-orang di keluarga Long? Tentu saja mereka terkejut. Mereka pikir anak perempuan tertua itu sudah lama meninggal. Sekarang setelah mereka tahu dia masih hidup, mereka mulai mengirim orang untuk mencarinya kemana-mana, kata pria paruh baya itu. Bagus, dengan kekuatan keluarga Long, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk menemukan tuan muda, kata kepala naga tua sambil tersenyum. Butler Long, kenapa kau begitu ingin memberitahu keluarga Long bahwa tuan muda masih hidup? Tidak bisakah kau menunggu sampai tuan muda tumbuh dewasa beberapa tahun lagi dan menjadi lebih kuat? Pria paruh baya itu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena wanita tertua tidak bisa bertahan lebih lama lagi,
Dia telah dipenjara selama lebih dari 20 tahun dan telah menderita siksaan tanpa henti. Jika dia tidak diberi dukungan spiritual, dia tidak akan mampu bertahan. Ada kabut di mata kepala naga tua itu, dan air mata mengalir. Pria paruh baya itu tampak sangat tertekan. Ia berkata kepada kepala naga tua itu, "Kepala pelayan Long, rahasia apa yang diceritakan kepala keluarga tua itu kepada nona muda sebelum ia meninggal? Mengapa orang-orang di keluarga Long begitu ingin tahu dan mengurung nona muda itu selama bertahun-tahun?" "Aku juga tidak tahu. Tapi rahasia ini pasti sangat penting bagi keluarga Long. Kalau tidak, putri sulungku tidak akan hidup sampai sekarang." Kepala naga tua itu menggelengkan kepalanya. Keduanya terdiam, tak seorang pun bicara lagi. Namun tak lama kemudian terdengar suara Xiaoru, "Tuan, Paman Long, makanan sudah siap, silakan masuk dan makan." Kepala naga tua dan pria paruh baya itu saling tersenyum. Lalu keduanya berjalan menuju Xiaoru. Tak lama kemudian, terdengar tawa dan aroma harum di depan sebuah rumah batu. Bab 553 Terobosan Villa Gunung Hongcheng Panlong. Saat ini, Chen Ping telah dikurung di dalam kamar selama 4 hari. Selama 4 hari ini, Chen Ping terus menyerap energi spiritual di dalam batu-batu roh. Hanya tersisa beberapa batu roh di halaman. Dan di tubuh Chen Ping, energi spiritual hampir mencapai keadaan memancar, melonjak dalam gelombang, seolah-olah hendak menerobos dantian. Dahi Chen Ping sudah bermandikan keringat. Setiap terobosan ke alam yang lebih tinggi adalah bencana. Bukan hanya dantiannya yang akan hancur dan berubah bentuk, tetapi tubuhnya juga. Sekarang Chen Ping merasa seolah-olah seluruh tubuhnya adalah genangan lumpur, dan semua tulangnya patah. Tetapi Chen Ping tidak berani berhenti, karena dia tahu bahwa ini adalah momen paling kritis untuk terobosan. Selama Anda berhasil menerobos, kekuatan Anda akan mengalami lompatan kualitatif. Tetapi jika Anda menyerah atau gagal, Anda tidak tahu kapan terobosan berikutnya akan terjadi. Gemuruh, tiba-tiba, semburan suara meledak dari tubuh Chen Ping, dan kemudian dantiannya hancur oleh lautan energi spiritual yang luas. Namun, dantian yang hancur segera bersatu kembali, dan energi spiritual yang luas itu diserap kembali ke dalam dantiannya. Tetapi kali ini, setelah energi spiritual yang besar mengalir ke dantian, tidak ada gerakan sama sekali. Seolah-olah sebuah batu telah tenggelam ke dalam lautan, dan energi yang melonjak dari sebelumnya hilang. Terobosana, mata Chen Ping tiba-tiba terbuka, dengan kegembiraan di matanya. Jika dantian pada tahap pembangunan fondasi adalah sebuah ember, maka setelah Chen Ping menerobos, dantian tersebut telah menjadi sebuah tangki air. Ember air yang awalnya penuh, ketika dituangkan ke dalam tangki air, menjadi tidak terlihat. Chen Ping melihat keluar jendela. Saat ini, ia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi ratusan meter di luar jendela, dan pendengarannya pun menjadi lebih sensitif. Temperamen Chen Ping juga telah banyak berubah. Memasuki masa puasa adalah awal sejati dari proses menuju keabadian, dan ia dapat hidup jauh dari urusan duniawi. Ketika Chen Ping keluar dari kamar, ia mendapati Su Yuki dan Gu Ling'er tidak ada di sana. Mereka mungkin bosan akhir-akhir ini, jadi mereka pergi berbelanja. "Aku mandi di kamar mandi dan berganti pakaian." Chen Ping awalnya ingin tidur nyenyak, tetapi dipanggil oleh Zhao Wuji. Di sebuah kedai teh di Hongcheng, Zhao Wuji membawa Su Simao. Su Simao layak menjadi seorang Grandmaster. Bahkan cedera serius seperti itu tidak berpengaruh padanya hanya dalam beberapa hari. Melihat Chen Ping datang, Su Simao dengan sopan membantu Chen Ping memindahkan kursi. Jika bukan karena Chen Ping, Su Simao pasti sudah menjadi mayat sekarang. "Ini teh yang kubawa dari Kyoto.
Cobalah, Zhao Wuji berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Tidak ada yang serius. Aku hanya ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan Kapten Su. Lagi pula, soal keluarga Qin, mereka mungkin tidak akan mengganggumu dalam waktu dekat. Kau harus menunggu sampai patriark keluarga Qin keluar dari kurungan. Kata Zhao Wauqi, kau memanggilku hanya untuk mengatakan ini. Chen Ping tersenyum tipis. Bahkan jika keluarga Qin datang untuk mencari masalah denganku sekarang, aku tidak takut. Chen Ping telah dipromosikan ke ranah Qigong. Bahkan jika seorang ahli kekuatan internal yang hebat datang, dia hanya perlu ditampar sekali untuk dikalahkan. Tuan Chen, saya harap Anda tidak meremehkan musuh. Kekuatan keluarga Qin saat ini tidak bisa diremehkan. Keempat pendekar hebat keluarga Qin semuanya adalah mesin pembunuh, semuanya adalah Grandmaster, dan patriark keluarga Qin, yang telah keluar dari pengasingan kali ini, mungkin berada di puncak status Grandmaster, dan bahkan mungkin dipromosikan menjadi Grandmaster bela diri. Ini adalah kekuatan yang mengerikan. Zhao Wuji membujuk Chen Ping, baiklah, kalau kau datang ke sini hanya untuk memberitahuku ini, kau boleh pergi. Aku sama sekali tidak menganggap serius keluarga Qin. Chen Ping perlahan berdiri dan bersiap untuk pergi. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya, sudah sampai tingkat kekuatan apa Anda sekarang? Zhao Wuji sangat penasaran dengan kekuatan Chen Ping. Namun, setelah mendengarkan narasi Su Simao, Chen Ping dengan mudah membunuh Qian Feng, penguasa lembah Xuanyu. Hal ini membuat Zhao Wuji tidak dapat memahami betapa kuatnya Chen Ping. Bab 554 Pertemuan pertukaran. Chen Ping ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu seberapa kuatnya aku dibandingkan denganmu, karena aku bukan seorang pejuang. Apakah kamu seorang penyihir? Tanya Zhao Wuji. Chen Ping menggelengkan kepalanya lagi. Zhao Wuji tertegun sejenak. Lalu matanya melebar dan menatap Chen Ping dengan heran. Mulutnya cukup besar untuk menampung sebutir telur. Kapten Su, keluarlah dan jaga. Tidak seorang pun diizinkan mendekat tanpa perintahku. Zhao Wuji tiba-tiba memerintahkan Su Simao. Su Simao keluar dari ruangan dan berdiri berjaga di pintu. Sementara Zhao Wuji menatap Chen Ping dan bertanya, mungkinkah Tuan Chen seorang kultivator? Kau juga tahu tentang kultivator? Chen Ping tercengang. Keluarga Bai tahu tentang keberadaan kultivator karena mereka pernah bertemu mereka sebelumnya. Tapi bagaimana Zhao Wuji tahu tentang itu? Melihat pertanyaan Chen Ping, Zhao Wuji langsung mengerti dan mengangguk. Tentu saja aku tahu tentang para kultivator abadi. Di kerajaan Xia Agung kita, masih banyak keluarga kultivator abadi. Hanya saja keluarga dan orang-orang ini semuanya tersembunyi dari dunia dan tidak menunjukkan kekuatan mereka sama sekali, sehingga banyak orang tidak tahu tentang mereka. Sebagai kepala paviliun pelindung Kyoto, tentu saja aku tahu. Apakah masih banyak kultivator abadi di dunia ini? Chen Ping menjadi bersemangat ketika mendengarnya. Dia selalu ingin menemukan kultivator abadi lain selain kepala naga tua. Lagi pula, sendirian itu terlalu sepi. Masih banyak hal di dunia kultivasi abadi yang tidak dia pahami, dan dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk bertanya. Zhao Wuji mengangguk, beberapa hal bersifat rahasia, jadi saya tidak bisa menjelaskannya secara detail kepada Tuan Chen. Karena Tuan Chen seorang kultivator, saya merasa lega. Pantas saja dia berani meremehkan keluarga Qin. Apakah ada yang salah denganmu? Tanya Chen Ping, melihat ekspresi Zhao Wuji. Sejujurnya, Tuan Chen, saya di sini untuk meminta bantuan. Kita akan segera mengadakan pertemuan pertukaran internasional. Saya dengar negara Xiong dan Aluo telah merekrut para ahli secara diam-diam.
beberapa kapten saya sedang sibuk kali ini, dan Kapten Su baru saja terluka. Saya ingin meminta Tuan Chen untuk membantu kita bertempur di pertemuan pertukaran internasional ini." Zhao Wuji berkata dengan sedikit malu. Chen Ping sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Bukannya dia tidak bisa bertarung, tetapi tanggal 15 Juli semakin dekat, dan hanya tersisa sebulan lagi. Dia ingin memanfaatkan waktu luangnya untuk berlatih cepat dan meningkatkan kultivasinya. Kalau Tuan Chen malu, lupakan saja. Setelah mengetahui bahwa Chen Ping adalah seorang kultivator abadi, Zhao Wuji menjadi lebih hormat kepada Chen Ping. "Jam berapa?" tanya Chen Ping. "2 bulan kemudian," jawab Zhao Wuji cepat-cepat. 2 bulan lagi?" Chen Ping tersenyum. "Kalau kamu bilang 2 bulan lebih awal, aku pasti setuju." "Apakah ada hal lain yang perlu Tuan Chen tangani?" tanya Zhao Wuji. "Jika ada yang bisa saya bantu, saya dengan senang hati akan membantu." Chen Ping melambaikan tangannya. "Tidak perlu, ini hanya masalah pribadi." Setelah mengobrol sebentar, Zhao Wuji membawa Su Simao pergi. Namun, tepat saat ia membuka pintu, Zhao Wuji tiba-tiba berbalik dan berkata, "Tuan Chen, ada pameran dan lelang barang antik di Kyoto 5 hari lagi. Saya rasa mungkin ada sesuatu yang bisa Anda gunakan." Chen Ping sedikit terkejut. "Pameran dan lelang barang antik, apakah sudah resmi diadakan?" "Tentu saja tidak. Penyelenggaranya adalah seorang pengusaha dan kolektor Hong Kong. Ia mengadakan pameran dan lelang ini untuk menarik minat para pecinta barang antik agar memamerkan harta karun mereka. Selama pengusaha Hong Kong itu menyukai sesuatu, ia akan membelinya dengan segala cara. Kami di Paviliun Pelindung hanya bertanggung jawab atas keamanan," jelas Zhao Wuji. "Baiklah, terima kasih, Master Pavilion Zhao." Chen Ping sedang membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual saat ini, dan barang antik ini mungkin mengandung kekuatan spiritual, atau seperti singgasana naga Gu Wentian, mengandung kebencian yang dapat membantu Chen Ping berlatih. Setelah mengantar Zhao Wuji pergi, Chen Ping juga pulang. Namun, melihat Su Yuki belum pulang, Chen Ping langsung tertidur. Ia menduga Su Yuki telah kembali ke keluarga Su. Bab 555. Tunggu keesokan paginya, Song Tai mengirim seseorang untuk mengantarkan tiket ke Chen Ping, yang semuanya adalah kursi baris depan. Chen Ping melihat waktu dan menyadari bahwa masih terlalu pagi untuk pertunjukan, jadi dia menutupi kepalanya dan kembali tidur. Di Stadion Hongcheng, Chen Yingxia dan 2 teman sekelas perempuannya menunggu dengan cemas di pintu. "Yingxia, apa kakakmu benar-benar berhasil membeli tiket? Aku tahu tiketnya terjual habis sangat cepat kali ini, dan banyak yang mendapatkannya dari calo dengan harga selangit." Seorang teman sekelas perempuan bertanya pada Chen Yingxia. "Kakakku sangat cakap, kalau dia bilang bisa, pasti dia bisa." Chen Yingxia sangat mempercayai Chen Ping. Di mata Chen Yingxia, Chen Ping bahkan pernah berurusan dengan Chen Gouzi, jadi dia pasti orang yang luar biasa. "Kalau begitu, telepon kakakmu dan minta dia segera mengirimkan tiketnya, kita akan segera masuk." Teman sekelas perempuan lainnya mendesak dengan cemas. "Saya menelepon, tetapi teleponnya mati." Chen Yingxia juga sangat cemas saat ini. Saat itu, 3 anak laki-laki berusia sekitar 17 atau 18 tahun datang. Salah satunya memakai anting-anting, terlihat sangat tidak sopan. Melihat ketiga anak laki-laki ini, Chen Yingxia tampak sedikit takut dan bingung. "Yingxia, kamu tidak punya tiket?" anak laki-laki beranting itu bertanya. Chen Yingxia hanya melirik anak laki-laki itu dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi gadis di sebelahnya berkata, "Yingxia bilang saudaranya memberi kita tiket." "Haha, tahu nggak sih susahnya dapetin tiket ini? Biar aku kasih tahu.
ayahku juga sponsor konser ini, jadi aku dapat beberapa tiket baris depan. Anak laki-laki itu mengeluarkan beberapa tiket dan melambaikannya di depan Chen Yingxia dan gadis-gadis lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah tiket baris depan, kedua gadis di sebelah Chen Yingxia menatapnya, dan Chen Yingxia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. "Kakak Po, bisakah kau biarkan kami melihatnya?" Kedua gadis itu bertanya kepada anak laki-laki itu dengan ekspresi menyanjung di wajah mereka. Tentu, anak laki-laki itu menyerahkan tiket kepada kedua gadis itu. Mata kedua gadis itu berbinar-binar dan mereka tak bisa melepaskannya. "Jika Yingxia setuju menjadi pacarku dan menciumku, aku bisa memberimu tiket ini," kata anak laki-laki itu dengan ekspresi wajah yang jenaka. Benarkah? Kedua gadis itu langsung bersemangat ketika mendengarnya. "Yingxia, keluarga Po itu bisnis besar. Mereka punya banyak uang. Kenapa kamu tidak mau jadi pacarnya?" "Ya, kalau kamu cium kakak Po, kita bisa dapat tiket dan kursi di baris ke-10. Kita bisa lihat Song Tai tanpa teleskop." Chen Yingxia baru saja pindah ke sini, jadi dia tidak punya banyak teman. Kedua gadis ini adalah sahabatnya. Tetapi sekarang mereka mencoba membujuknya untuk mencium Zhang Jianpo hanya demi tiket. "Bagaimana kalian berdua bisa melakukan ini? Aku tidak menyukainya, dan aku tidak akan pernah menciumnya." Chen Yingxia sedikit mengernyit. "Yingxia, ciuman tidak akan membunuhmu. Sekarang zaman apa? Kenapa kamu masih begitu konservatif?" "Benar. Kamu murid pindahan dari desa, dan kakak Po menyukaimu. Itu keberuntunganmu. Kenapa kamu tidak tahu betapa berharganya itu?" Untuk mendapatkan tiket, kedua gadis itu berusaha semaksimal mungkin membujuk Chen Yingxia. "Aku nggak mau tiketnya. Kalau kamu mau, silakan minta saja. Kakakku yang akan memberiku tiketnya. Aku percaya padanya." Chen Yingxia menjauhkan diri dari kedua gadis itu. "Kakakmu bohong. Kalau dia punya tiket, dia pasti sudah datang sejak lama. Sekarang ponselnya pun mati. Lupakan saja. Kakakmu juga dari desa. Sehebat apapun dia, seberapa hebat dia sebenarnya, kurasa dia bahkan tidak bisa dapat tiket di baris terakhir." Kedua gadis itu berkata dengan sedikit ekspresi jijik di wajah mereka. Melihat ini, Chen Yingxia sedikit menundukkan kepalanya dan berhenti bicara. Ia merasa sedikit sedih. Lagi pula, mereka berdua adalah sahabatnya. Tapi sekarang mereka mengatakan ini hanya demi sebuah tiket. "Chen Yingxia, karena kamu tidak menghargai kebaikanku, lebih baik kamu tunggu saja di sini." Zhang Jianpo mengangkat sudut mulutnya, lalu merampas tiket dari kedua gadis itu. Bab 556, Menyerah. "Kak Po, kamu punya banyak tiket, tolong beri kami 2. Kedua gadis itu memohon pada Zhang Jianpo. Zhang Jianpo berkata sambil tersenyum nakal, "Baiklah, kalian berdua harus menemaniku malam ini." Saat itu, kedua gadis itu tercengang. Mereka hanya siswa SMA dan belum pernah tidur dengan siapapun sebelumnya. Jika mereka diminta untuk menciumnya, mereka tidak akan ragu. Tetapi ketika tiba saatnya tidur bersama, kedua gadis itu sedikit takut. "Kalau kamu nggak setuju, lupakan saja, aku akan merobek tiketnya." Melihat kedua gadis itu ragu-ragu, Zhang Jianpo mengambil tiket tersebut dan bersiap untuk merobeknya. "Kakak Po, aku setuju. Aku setuju." Akhirnya, seorang gadis menggertakkan giginya dan berkata. Melihat hal itu, gadis lain pun ikut mengangguk cepat. "Setuju, setuju." "Haha, kalau kalian berdua berani berbohong padaku, kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya." Zhang Jianpo tertawa dan memberikan tiket di tangannya kepada kedua gadis itu.
Kedua gadis itu memegang tiket dan tertawa gembira. Kalian berdua bisa sepakat kayak gini cuma demi tiket, cepat kembalikan padanya. Kakakku pasti bisa dapat tiketnya. Chen Yingxia tidak ingin melihat kedua sahabat baiknya didaftarkan atas nama rumah tangga Zhang Jianbo, jadi dia buru-buru membujuknya. Chen Yingxia, berhenti berpura-pura, kami tidak akan percaya padamu lagi. Salah satu gadis berkata kepada Chen Yingxia dengan marah. Chen Yingxia, kalau kamu mau, cium saja aku, pikirkan baik-baik. Zhang Jianpo berkata sambil bercanda, menyerahlah, ini cuma konser. Kamu nggak bisa nonton begitu saja. Chen Yingxia memelototi Zhang Jianpo, baiklah, karena kamu punya nyali, ayo masuk. Sambil berbicara, Zhang Jianpo berjalan maju, merangkul seorang gadis, dan bersiap mengantre untuk pemeriksaan tiket. Meskipun kedua gadis itu tampak sedikit tidak senang, mereka berdua tidak melawan dan membiarkan Zhang Jianpo memeluk mereka dan membiarkan tangan besarnya meraba tubuh mereka. Jangan pergi bersamanya. Chen Yingxia memperhatikan Zhang Jianpo membuat gerakan yang tidak pantas terhadap kedua temannya, dan dia melangkah maju untuk menghentikannya dan mengatakan sesuatu. Chen Yingxia, kami tidak punya nyali sepertimu. Kalau kamu tidak mau pergi, jangan halangi kami. Ini pilihan kami sendiri. Menjauhlah, kau membuat kami datang ke sini dengan senang hati tanpa hasil. Kalau Poge tidak muncul, kami semua tidak akan bisa masuk. Kedua gadis itu sama sekali tidak menghargainya. Zhang Jianpo tersenyum dingin, keluar dari sini. Setelah mendorong Chen Yingxia, Zhang Jianpo membawa kedua gadis itu untuk berbaris. Namun, saat itu Chen Ping tiba, diikuti Su Yuqi dan Gu Ling'er. Jika Su Yuqi tidak kembali ke Teluk Panlong dan menjemput Chen Ping mungkin masih tidur sekarang. Yingxia, maafkan aku terlambat, Chen Ping berkata sambil meminta maaf. KKKAA, ketika melihat Chen Ping datang, keluhan Chen Yingxia langsung meledak dan dia pun menangis. Yingxia, ada apa denganmu? Tanya Su Yuqi penasaran. Kakak ipara, Chen Yingxia menatap Zhang Jianpo, menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Zhang Jianpo sedang memeluk kedua gadis itu dan melihat ke sisi ini. Matanya berpindah-pindah antara Su Yuqi dan Gu Ling'er. Meskipun mereka berdua jauh lebih tua darinya, kewanitaan yang mereka pancarkan adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan gadis-gadis berusia 17 atau 18 tahun ini. Su Yuqi langsung mengerti dan menatap Zhang Jianpo, lalu berkata, kalian semua, kemari, apa kalian sedang menindas Yingxia? Sebagai kakak ipar Chen Yingxia, Su Yuqi tentu saja harus membela Chen Yingxia. Lagi pula, di Hongcheng, siapa yang berani melawan keluarga Su-nya? Kakak ipar, lupakan saja. Chen Yingxia buru-buru menghentikan Su Yuqi. Dia tidak ingin merepotkan Su Yuqi karena dirinya sendiri. Lagi pula, keluarga Zhang Jianbo juga kaya dan berkuasa. Bab 557, Pria Muda, Kakak. Kamu manggil aku ya, nggak enak banget kalau orang secantik ini marah. Zhang Jianbo berjalan mendekati Su Yuqi dengan senyum nakal di wajahnya. Su Yuqi mengerutkan kening, dari mana seorang anak belajar kebiasaan buruk ini? Kak, aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa melakukan semua yang Kak Suri lakukan, dan aku bisa memainkan semua yang Kak Suri mainkan. Kak Suri mau coba? Zhang Jianpo berkata sambil tersenyum cabul. Ledakan AAA. Begitu dia selesai bicara, Su Yuqi menamparnya. Beraninya seorang remaja bicara seperti itu padanya. Zhang Jianpo ditampar wajahnya dan tertegun. Dua orang yang datang bersamanya bergegas maju untuk mendukung Zhang Jianpo dan mengeluarkan pisau dari saku mereka.
Melihat beberapa remaja membawa pisau, Suyuki tertegun dan tampak sedikit bingung. Berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Ayahku Zhang Yi. Zhang Jianpo meraung ke arah Suyuki. Apakah kamu putra keluarga Zhang? Suyuki menatap Zhang Jianpo dan bertanya. Yuki, abaikan mereka. Ayo masuk. Chen Ping tidak ingin berdebat dengan sekelompok anak kecil. Mereka semua masih muda dan bodoh. Apa masalahnya kalau dia membunuh mereka? Suyuki tidak ingin memperhatikan mereka lagi, mengangguk, dan bersiap untuk masuk bersama. Baru saja menghajar Po dan kau ingin pergi, tidak semudah itu. Seorang rekan Zhang Jianpo berteriak dan menusuk Suyuki dengan pisau. Di usianya yang masih sangat muda, dia sangat kejam. Ini membuat Suyuki takut. Melihat ini, Gu Linger, yang berada di samping Suyuki, tiba-tiba mengambil pisau dan mematahkan pergelangan tangan pria itu. Di usianya yang masih sangat muda, tapi dia begitu kejam. Gu Linger menatap pihak lain dengan marah. Chen Ping juga sedikit mengernyit saat ini. Dia tidak ingin berdebat dengan anak-anak ini, tapi orang-orang ini kejam sekali. Orang yang pergelangan tangannya patah meraung kesakitan, dan Zhang Jianpo begitu takut ketika melihat penampilan rekannya hingga ia berkeringat dingin. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu brutal dan mematahkan pergelangan tangannya dalam satu pukulan. Teriakan melengking itu menarik banyak orang untuk berlarian dan menonton. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan di stadion, Song Tai sedang mendiskusikan konser dengan beberapa sponsor. Ayah Zhang Jianpo, Zhang Yi juga ada di antara mereka. Tetapi dia duduk di tepi jurang karena semua orang di sini lebih berkuasa daripada dia. Nona Song, ada keributan di pintu masuk konser. Banyak orang berkumpul. Saya khawatir ini akan memengaruhi pertunjukan. Seorang anggota staf bergegas masuk dan berkata, Song Tai mengerutkan kening, apakah kamu tahu siapa itu? Saya tidak yakin. Mereka sepertinya pelajar berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dipimpin oleh seseorang bernama Zhang Jianpo. Kata staf itu, anakku, Zhang Yi yang tadinya duduk di pinggir, tiba-tiba berdiri. Tuan Zhang, putra Anda membuat masalah di pintu masuk konser. Jika ini mengganggu pertunjukan, uang keluarga Zhang Anda juga akan ikut terlibat. Song Tai menatap Zhang Yi dengan ekspresi tidak senang dan berkata, meskipun Song Tai hanyalah seorang aktor, semua orang tahu betapa kuatnya keluarga Song. Tak seorang pun di Hongcheng kecil ini yang bisa menandinginya. Jangan khawatir, Nona Song, saya akan keluar dan melihatnya. Zhang Yi menyeka keringat dingin dari dahinya dan bergegas keluar. Setelah Zhang Yi pergi, Song Tai berkata kepada staf, Xiao Liu, seorang teman saya akan segera datang dengan tiket baris depan. Biarkan mereka melewati antrean dan langsung bawa masuk. Saya punya fotonya di sini. Song Tai memberikan foto Chen Ping kepada staf. Foto-foto ini diambil diam-diam oleh Song Tai untuk Chen Ping. Ketika staf melihat foto itu, mereka langsung terkejut dan berkata, Nona Song, ini dia orang yang menyebabkan konflik di pintu. Apa? Song Tai terkejut, berdiri cepat dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Para sponsor pun bergegas menyusul. Bab 558. Apakah kau pikir aku akan baik-baik saja? Kalian semua tidak bisa lolos. Kalian tidak hanya memukulku, tapi juga mematahkan lengan temanku. Aku akan menelepon polisi dan menangkap kalian semua. Aku akan menyuruh ayahku mematahkan kaki kalian. Ketika Zhang Jianpo melihat banyak orang menonton, dia berteriak pada Gu Linger dan yang lainnya. Sekarang banyak orang yang menonton, lawannya pasti tidak akan menyerang lagi, kan? Kalau hanya sedikit,
Zhang Jianpo pasti tidak akan berani begitu sombong dan mematahkan pergelangan tangannya hanya dengan satu gerakan. Bahkan Zhang Jianpo pun takut dengan kekuatan seperti itu. Zhang Jianpo mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon ayahnya. Chen Ping sedikit mengernyit saat melihat semakin banyaknya orang yang melihatnya. Wajah Chen Yingxia memucat ketakutan, dan ia memegang erat lengan Chen Ping dengan satu tangan. Su Yuqi menghibur Chen Yingxia. "Yingxia, jangan takut, tidak ada seorang pun di Hongcheng yang berani macam-macam denganku." Tepat saat Zhang Jianpo sedang menelepon, Zhang Yi dan anak buahnya menyerbu masuk. Ketika ia melihat ternyata benar putranya yang membuat masalah, ia langsung murka. "Bajingan, aku memberimu tiket supaya kau bisa menonton pertunjukannya, bukan supaya kau bisa membuat masalah." Zhang Yi melangkah maju dan hendak memukul Zhang Jianpo. "Ayah, bukan kami yang bikin masalah. Ada yang memukulku. Lihat bagaimana mereka memukul wajahku. Mereka juga mematahkan lengan temanku." Zhang Jianpo begitu takut sehingga dia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Zhang Yi melirik dan melihat bekas telapak tangan merah menyala di wajah Zhang Jianpo, yang menunjukkan bahwa ia baru saja dipukuli. Kemudian, ia melihat temannya di sebelah Zhang Jianpo, yang berwajah garang dan lengannya patah. Zhang Yi menarik tangannya. "Siapa yang memukulmu? Bukankah kau bilang itu anakku?" Zhang Yi berkata dengan marah. Meskipun keluarga Zhang tidak dianggap keluarga teratas di Hongcheng, tidak semua orang bisa macam-macam dengan mereka. "Itu mereka memukuliku." Zhang Jianpo, Su Yuqi dan yang lainnya berkata. Zhang Yi melihat ke arah jari Zhang Jianpo. Ketika ia melihat Su Yuqi, Gu Ling'er, dan Chen Ping, seluruh tubuhnya lemas dan ia jatuh ke tanah. "Ayah, ada apa denganmu?" Zhang Jianpo buru-buru mendukung Zhang Yi dan bertanya. Setelah Zhang Yi menamparkan Zhang Jianpo dengan keras, dia bergegas ke Su Yuqi dan yang lainnya. "Nona Su, Nona Gu, Tuan Chen, saya sungguh-sungguh minta maaf. Ini salah saya karena tidak membesarkan anak saya dengan baik dan membuat Anda memprovokasi saya. Anak ini sepenuhnya terserah Anda untuk ditangani. Saya tidak punya keluhan." Saat Zhang Yi mengatakan ini, dia benar-benar berlutut di depan semua orang. Pada saat ini, Zhang Jianpo tercengang, dan orang-orang yang mengikuti Zhang Jianpo juga tercengang. "Saudara Po, siapakah orang-orang ini?" tanya rekan yang mengikuti Zhang Jianpo dengan kaget. Zhang Jianpo menggelengkan kepalanya. Kalau dia tahu, dia tidak akan memprovokasinya. "Tunggu saja, nyawa kalian dalam bahaya. Salah satunya adalah putri sulung keluarga Su, yang satu lagi adalah cucu perempuan dari keluarga leluhur, dan yang satunya lagi adalah Tuan Chen yang terkenal di Hongcheng. Bahkan Lin Tianhu adalah pengikut Tuan Chen. Kalian sekelompok orang bodoh, dan kalian berani memprovokasi siapapun." Di tengah keramaian, ada yang berkata dengan suara girang. Pada saat ini, Zhang Jianpo tertegun, dan selangkangannya langsung basah. Setiap orang di sini adalah orang-orang yang tidak boleh disinggung. Satu kata saja dari mereka bisa membuat keluarga Zhang bangkrut. "A minggir, minggira a!" Dengan beberapa teriakan, kerumunan itu memberi jalan, dan puluhan petugas keamanan saling berpegangan tangan untuk menghalangi kerumunan. Song Tai, mengenakan kacamata hitam dan Chong Sam, berjalan cepat menuju Chen Ping, diikuti oleh sekelompok sponsor besar. "Lagu dasi, lagu dasi!" Banyak penggemar berteriak kegirangan saat melihat Song Tai keluar. Saat Chen Yingxia melihat Song Tai secara langsung, dia gemetar karena kegirangan. Song Tai berjalan langsung ke arah Chen Ping, mengangguk dan menyapa Su Yuqi dan Gu Ling'er, lalu bertanya kepada Chen Ping, "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?"
Apakah kau pikir sesuatu akan terjadi padaku? Chen Ping tersenyum tipis. Bab 559. Tersanjung Song Tai juga tersenyum. Dia tahu kekuatan Chen Ping akan sangat lucu jika dia diganggu oleh seorang remaja laki-laki. Tuan Chen, ketika sponsor di belakang Song Tai melihat Chen Ping, mereka semua bergegas maju dan menyapanya dengan hormat. Sekarang, siapa di seluruh masyarakat kelas atas Hong Cheng yang tidak mengenal Chen Ping? Chen Ping hanya mengangguk sedikit sebagai salam. Baiklah, ayo masuk, di luar berisik sekali. Song Tai melihat banyak orang di sekitar, dan banyak penggemar fanatik berteriak, itu bukan tempat untuk mengobrol, jadi dia bilang. Chen Ping mengangguk, lalu berkata kepada Chen Yingxia, Yingxia, tidak apa-apa, ayo masuk. Siapa ini? Song Tai menatap Chen Yingxia dengan tatapan penuh tanya. Ini sepupuku, Chen Ping diperkenalkan. Mendengar ini, Song Tai langsung menatap Chen Yingxia sambil tersenyum. Jadi, dia sepupuku, ayo, ikut aku masuk. Song Tai secara pribadi melangkah maju, meraih tangan Chen Yingxia, dan berjalan memasuki tempat tersebut. Chen Yingxia tercengang saat melihat Song Tai berdiri begitu dekat dengannya. Mulutnya ternganga, saking gembiranya, ia tak tahu harus berbuat apa. Song Tai adalah idolanya, dan sekarang ia menggandeng tangannya dan masuk bersama. Jantung Chen Yingxia serasa mau copot. Banyak orang di sekitar menyaksikan kejadian ini, dan mata mereka hampir melotot karena iri. Terutama dua teman sekelas perempuan Chen Yingxia, yang melihat Song Tai benar-benar memegang tangan Chen Yingxia secara langsung, dan tampak sangat akrab dengan saudara laki-laki Chen Yingxia. Mereka berdua sangat menyesal. Yingxia, kedua teman sekelas perempuan itu buru-buru berteriak kepada Chen Yingxia. Mereka berharap Chen Yingxia dapat menerima mereka juga. Chen Yingxia hanya melirik kedua orang itu, lalu menoleh dan mengabaikan mereka. Chen Yingxia telah memberi mereka begitu banyak kesempatan tadi, tetapi mereka berdua sama sekali tidak menghargainya. Song Tai sepertinya menyadari sesuatu di mata Chen Yingxia, jadi dia berkata kepada staf, orang-orang ini berperilaku buruk, mereka tidak diizinkan masuk ke konser. Setelah mengatakan itu, Song Tai menarik Chen Yingxia ke dalam tempat, dan Chen Ping mengikutinya dari belakang. Su Yuqi terus menatap Chen Ping. Ia selalu merasa ada sesuatu yang terjadi antara Song Tai dan Chen Ping. Chen Ping hanya bisa mendongak, berpura-pura tidak melihat Su Yuqi menatapnya, dan berjalan cepat memasuki tempat tersebut. Tuan Chen, Zhang Yi terbaring di tanah. Melihat Chen Ping pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berteriak dengan tergesa-gesa. Namun, Chen Ping mengabaikannya. Baru setelah Chen Ping memasuki tempat tersebut, Zhang Yi jatuh ke tanah. Ayaha aa, Zhang Jianpo gemetar dan berteriak dengan suara rendah. Ledakana aa, Zhang Yi menamparkan wajah Zhang Jianpo lagi karena marah. Bajingan, cepat atau lambat keluarga Zhang akan dikalahkan olehmu. Aku akan mematahkan kakimu saat aku kembali. Zhang Yi meraung keras. Chen Ping dan teman-temannya duduk di barisan depan, posisi yang tak tergantikan, berapapun uang yang dikeluarkan. Melihat Song Tai menari dan bernyanyi di atas panggung, Chen Ping memilih untuk memejamkan mata. Karena dia menemukan bahwa ketika Song Tai berada di atas panggung, matanya selalu menatapnya, dan ada sedikit kelembutan di matanya. Mengetahui Su Yuqi duduk di sebelahnya, Chen Ping tidak berani berpikiran buruk, jadi dia hanya menutup matanya dan tidak melihat, supaya dia tidak menemukan kesalahan apapun pada dirinya sendiri. Kakak Song hebat sekali, cantik sekali. Aku sangat mencintainya.
Chen Yingxia menatap Song Tai di atas panggung dan berteriak kegirangan seperti seorang gadis penggemar kecil. Yingxia, aku ingin bertanya sesuatu padamu, Su Yuqi berkata kepada Chen Yingxia, yang penuh dengan kegembiraan. Kakak ipar, ada apa? Tanya Chen Yingxia. Bab 560 siapa yang lebih kamu sukai? Siapa yang lebih kamu sukai? Aku atau Song Tai? Tanya Su Yuqi. Mendengar pertanyaan ini, Chen Yingxia tercengang. Chen Ping, yang matanya sedikit terpejam, hampir tertawa terbahak-bahak, ia sungguh tidak menyangka Su Yuqi akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Sepertinya ketika seorang wanita cemburu, dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Pantas saja ada yang bilang wanita yang sedang jatuh cinta itu IQ-nya 0. Kakak ipar, tentu saja aku menyukaimu. Kamu adalah kakak iparku. Chen Yingxia dengan cerdik memegang lengan Su Yuqi dan berkata. Su Yuqi tiba-tiba merasa senang. Wajahnya penuh senyum, dan dia menatap Chen Ping di sampingnya. Dia tahu Chen Ping pasti bisa mendengar mereka berbicara. Akhirnya, konser berakhir. Song Tai awalnya ingin mengajak Chen Ping dan Chen Yingxia makan camilan tengah malam bersama. Tetapi Chen Ping menolak. Ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak tertentu dari Song Tai. Kalau tidak Su Yuqi akan cemburu dan meledak-ledak. Namun, Chen Ping tetap membiarkan Chen Yingxia menemani Song Tai. Lagi pula, Song Tai datang ke Hongcheng untuk mengadakan konser untuknya. Jadi sudah seharusnya ia membiarkan adiknya menemaninya. Ketika Song Tai meninggalkan Hongcheng, ia hanya mengirim pesan kepada Chen Ping, dan Chen Ping tidak mengantarnya. Namun, Song Tai menegaskan bahwa di masa mendatang, setiap kali batu dikirimkan kepada Chen Ping, Song Tai akan datang sendiri. Hal ini membuat Chen Ping pusing. Gadis ini tahu bahwa ia punya pacar. Tetapi ia tetap terang-terangan mengungkapkan rasa sayangnya kepadanya. Bukankah ini menyusahkannya? Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Ping akan berbelanja dengan Su Yuqi setiap hari ketika ia tidak ada kegiatan, lalu bermain catur dengan Su Wenzong. Tanpa ramuan obat dan batu spiritual, tingkat kultivasi Chen Ping saat ini di tahap Qigong akan sia-sia jika ia hanya mengandalkan energi spiritual tipis dari langit dan bumi. 3 hari kemudian, Gu Wentian menemukan Chen Ping dan berbicara dengannya tentang lelang barang antik Kyoto. Tuan Chen, besok ada pameran dan lelang barang antik di Kyoto. Saya rasa Anda harus pergi melihatnya. Mungkin ada yang Anda butuhkan. Aku mendapatkan singgasana nagaku dari pelelangan itu. Singgasana itu berisi banyak harta karun langka. Kudengar pengusaha Hong Kong itu juga menerbangkan sejumlah alat ajaib. Kau tahu, banyak bangsawan kaya sekarang ingin mendapatkan alat ajaib untuk menyelaraskan Feng Shui dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Jadi, pelelangan ini pasti akan sangat sengit. Aku juga punya beberapa barang antik yang belum terpakai, jadi aku akan membawanya untuk melihat apakah aku bisa menjualnya dan melihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa barang bagus lagi. Gu Wentian sangat berpengetahuan tentang barang antik, jadi ketika berbicara tentang barang antik, dia tampak sangat bersemangat. Aku sudah tahu. Zhao Wuji memberitahuku, Chen Ping berkata dengan tenang. Zhao Wuji, Gu Wentian tertegun sejenak, lalu tiba-tiba bertanya dengan heran, mungkinkah Tuan Chen sedang membicarakan Zhao Wuji, kepala pavilion pelindung Kyoto? Ya, itu dia. Chen Ping mengangguk. Gu Wentian menatap Chen Ping dengan tak percaya. Ia tak menyangka Chen Ping ada hubungannya dengan Zhao Wuji dari pavilion penjaga Kyoto. Perlu diketahui, bahkan di puncak karir Gu Wentian, masih terdapat jurang pemisah yang besar antara dirinya dan Zhao Wuji. Pemimpin pavilion pelindung Kyoto adalah sosok yang tak terjangkau. Gu Wentian tidak menyangka Chen Ping benar-benar mengenal Zhao Wuji. Tuan Chen,
Kalau Anda pergi besok, saya akan mengirimkan mobil untuk menjemput Anda. Gu Wentian bertanya, baiklah, mari kita pergi bersama besok. Chen Ping mengangguk. Lagi pula, Chen Ping belum pernah ke Kyoto dan tidak familiar dengan kota itu. Karena Gu Wentian pernah berpartisipasi dalam pelelangan ini, akan lebih mudah untuk mengikuti Gu Wentian. Gu Wentian pergi, dan Suyuki serta Gu Linger berjalan turun dari lantai atas. Chen Ping, kemana kamu dan Gu Lao pergi barusan? Suyuki bertanya. Chen Ping memandang kedua orang itu dan sedikit terkejut. Ia pikir mereka berdua tidak ada di rumah sama sekali. Bersambung.